Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Alika Sari Dewi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu akan melanjutkan video dari teman Ibu yang bernama Aulia Rahma. Di sini kita akan membahas tentang mengonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaannya. Mengonstruksi. Apa itu mengonstruksi? Mengonstruksi yaitu membangun, membentuk, dan menyusun teks eksposisi dengan memperhatikan isi dan kebahasaannya. Langkah-langkah mengonstruksi teks eksposisi. Yang pertama itu menentukan tema, yang kedua itu menentukan tujuan, yang ketiga itu mengumpulkan bahan, yang keempat itu menyusun kerangka, yang kelima itu mengembangkan kerangka menjadi sebuah karangan. 5 langkah-langkah tersebut dapat diaplikasikan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu jenis eksposisi yang hendak kita tulis. Nah, dalam pemilihan teks eksposisi itu ada 8 jenis, yaitu eksposisi definisi, eksposisi proses, eksposisi ilustrasi, eksposisi pertentangan, eksposisi perbandingan, eksposisi berita, eksposisi klasifikasi, dan eksposisi analisis. Yang kedua itu tentukan tema eksposisi yang hendak dikembangkan. Nah, maksudnya dalam membuat teks eksposisi, hal yang pertama harus ditentukan yaitu menentukan sebuah tema. Nah, dengan menentukan tema, kita lebih fokus pada tulisan yang kita buat. Ketiga itu menentukan draft, yaitu setelah menentukan tema dan jenis langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan data atau bahan yang diperlukan dalam menulis teks eksposisi. Bahan yang didapat boleh dari buku, koran, ataupun internet. Saat itu tuliskan kerangka secara utuh. Nah, sebelum menyusun kerangka teks eksposisi, hal yang perlu dilakukan adalah membuat kerangka secara lengkap dan sistematis. Dengan adanya kerangka karangan memudahkan kalian dapat mengembangkan karangan yang kalian buat. Yang kelima itu kembangkan kerangka dengan menulis bebas. Nah, pengembangan karangan jangan sampai menumpuk dengan pokok permasalahan yang lain. Nah, untuk itu pengembangannya harus sistematis dan terarah. Yang keenam itu lakukan penyuntingan dengan suntingan sederhana. Nah, maksudnya itu dalam menyiapkan bahan harus memperhatikan sistematika atau penyajian isi bahan atau ejaan, isi struktur dalam kalimatnya. Ketujuh itu abstraksi atau rangkum eksposisi yang telah dibuat. Nah, maksudnya itu uraian-uraian pokok yang ada di dalam teks eksposisi menjadi teks baru yang ringkas tetapi masih memperhatikan sosok teks aslinya yang memiliki hubungan yang logis. Yang ke-8 itu evaluasi sesuai dengan struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Maksudnya itu teks eksposisi juga harus dievaluasi sesuai bahasa yang digunakan. Dengan hal ini kalian bisa menilai tata bahasa tersebut sudah digunakan tata bahasa yang baik atau yang belum. Contoh langkah-langkah penerapan mengonstruksi teks eksposisi. Yang pertama, tentukan jenis eksposisi. Nah, di sini kita sudah memilih jenis eksposisinya itu eksposisi perbandingan. Nah, yang kedua itu tentukan tema eksposisi. Di sini kita sudah menentukan temanya, yaitu temanya telepon seluruh informasi. Yang ketiga itu tentukan draftnya. Untuk menentukan draft itu kita harus bandingkan berdasarkan kriteria tertentu. Yang keempat itu tentukan kerangka. Nah, untuk menentukan kerangka itu kita harus membandingkan dari segi fisik, manfaat, dan kekhasannya. Yang kelima itu kembangkan kerangka dengan menulis bebas. Yang keenam itu menyunting dengan suntingan seperlunya. Yang ketujuh itu lakukan abstraksi dengan menelaah hasil tulisan menggunakan unsur-unsur eksposisi atau apakah sesuai dengan draftnya atau perlu pembenahannya. Nah, ini contoh dari teks eksposisi yang sudah dibuat berdasarkan tahapan-tahapan tadi ya. Nah, ini teks eksposisinya yaitu temanya telepon, seluler, dan informasi. Nah, kalian baca untuk contoh teksnya ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.